7.10, jadi langsung kita mulai aja ya praktikumnya biar nggak kemalaman. Soalnya kan juga kalian besok ada opak farmako kan ya. Jadi cepet aja biar nggak capek-capek belajarnya. Jadi langsung aja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. sebelum kita mulai mandiri praktikumnya, kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, sorry, sorry. Materi praktikum mandiri praset kita itu ada berbagai praktikum, ada parasitologi dasar dan juga berbagai film. Untuk UBA-nya insya Allah ini ada soal pilihan ganda CBT insya Allah sekitar 40-90-an soal kalau nggak salah. Next Kak, next slide. Jadi izin Terus memulai selanjutnya ya. mungkin bisa diserahkan ke astos selanjutnya. Oke, yang pertama apa itu parasitologi? Parasitologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari organisme parasit. Nah, organisme parasit itu bisa ada protozoa, helminthes, arthropoda, dan insekta parasit. Baik dia itu yang zooanthroponosis, jadi dia itu penularannya dari hewan ke manusia, ataupun yang anthropozoonosis, ataupun dari manusia ke hewan. Next. Untuk pembagian parasitnya, itu yang entomologi, jadi dia itu mempelajari tentang serangga seperti arthropoda, ini yang hewan yang berbuku-buku atau bersegmen. Lalu ada juga yang protozoologi, dia itu mempelajari tentang organisme bersel tunggal, dan dia itu membelah diri di dalam inang. Terus selanjutnya ada helmintologi, dia itu mempelajari tentang helminthes atau cacing parasit seperti cacing gula, cacing pipi, ini nanti dipelajari di blog JIT ya. Untuk siklus hidupnya itu ada 3. Yang pertama ada ametamorphose. Jadi serangga yang fase anak setelah telur itu sama dengan fase dewasanya. Nah ini bentuknya kan hampir sama. Contohnya itu kutu buku. Lalu yang kedua ada hemimetabolus metamorphose. Jadi serangga yang fase anak setelah telur itu agak berbeda. Nih, ada telur, terus ada nim, ada bentuk dewasanya. Bisa dilihat dari bentuknya, ini udah agak berbeda yang ini. Mulai kelihatan segmen-segmennya. Contohnya itu ada kutu manusia. Lalu yang ketiga ada Holometabolus metamorphose. Jadi serangga yang fase anak setelah telur itu berbeda dengan fase dewasanya. Nah ini. Beda banget kan dari fase telurnya sampai fase dewasanya. Contohnya kayak kupu-kupu, lala, dan lain-lain. Nah, untuk vektor itu apa itu vektor? Vektor adalah organisme yang membawa atau memindahkan penyebab suatu penyakit dari hospes satu ke hospes yang lain. Ada vektor mekanis yaitu parasit tidak mengalami perubahan. Nih, contohnya ada lalat, dia itu memindahkan mikroorganisme dengan bagian tubuhnya ke host manusia. Terus nanti kan uh, manusia itu makan makanan yang tercemar oleh parasitnya ini. Lalat itu cuma memindahkan si parasitnya. Parasit ini nggak berkembang biak di tubuh si lalat. Nah, untuk yang biologis itu parasit di tubuh vektor mengalami perkembangan bila parasit berubah dalam hal, nah ini bisa berubah dalam bentuk jumlah, contohnya kayak virus, bakteri, rickettsia, terus berubah dalam bentuknya aja kayak mikrofilaria, dari cacing filaria yang menyebabkan filariasis atau kaki gajah. Lalu yang ketiga ada cyclopropagative development. Jadi ini berubah dalam segi bentuk dan juga jumlahnya. Contohnya plasmodium penyebab malaria. Jadi plasmodium itu nanti di tubuh si manusianya itu menyerang di bagian eritrosit atau sel darah merah sehingga sel eritrositnya itu mengalami perubahan bentuk, bisa dua kali lebih membesar atau bisa 1,25 kali lebih membesar tergantung dari jenis si plasmodiumnya itu. Lalu ini ada macam-macam host. Yang pertama yaitu definitive host. Jadi hostnya itu
terdapat protozoa atau cacing, dan dia itu protozoanya berkembang biak secara seksual dalam stadium dewasa. Lalu untuk yang intermediate host, dia itu protozoa atau cacingnya berkembang biak secara aseksual dalam stadium larva. Nah, untuk accidental host, jadi ini ada host yang bukan tempat tinggal sebenarnya parasit tersebut. Contohnya kayak toksokari. Nah, itu di toksokara atau toksokari ya, bentar ya. Toksokara canis. Nah, dia itu di tubuh anjing seharusnya, namun dia itu bisa kena ke manusia. Lalu yang keempat ada reservoir host. Jadi dia itu dijadikan tempat tinggal oleh parasitnya secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dan dia itu bertindak sebagai sumber penularan penyakit oleh parasit. Nah, contohnya kayak leptospira. Jadi tikus itu menyebarkan dari leptospira seperti itu. Lalu ada parathenic host, yaitu host yang dijadikan tempat istirahat oleh parasit pada stadium larva yang tetap dalam bentuk stadium infektifnya. Jadi si parasitnya ini nggak mengalami perkembangbiakan, dia itu cuma diem di dalam hostnya. Dan si parasitnya ini bisa berpindah ke tubuh hospes definitif. Nah, ini ada ciri umum dari arthropoda, bisa kalian baca sendiri. Lalu ini ada filum arthropoda, terdiri dari beberapa kelas. Next. Nah, ini untuk kelas yang pertama ada kelas Crustacea. Ini ciri umum kelas Crustacea, kalian baca aja sendiri. Lalu ada ordo-ordonya. Yang pertama ada ordo Copepoda. Nah, ini ada Cyclop sp. Morfologi khususnya itu mirip buah pir. Nah, ini ya, bentuk badannya mirip buah pir, terus bentuknya itu pipih dorsoventral. Jadi, pipih dari segi dorso, punggung atau bagian atasnya, lalu dari ventral, dari bagian perut atau bagian bawahnya itu pipih. Nah, kepentingan medisnya IH dari Gnatostoma spinigerum, lalu ada Diaptomus sp, dia itu morfologi khususnya mirip buah pir juga. Ini, lalu bentuknya pipi dorsoventral juga, IH dari Dranculus medinensis dan Dipilobotrium latum. Next, ada Ordo Decapoda. Yang pertama ada Macruraus sp. Nah, ini ukurannya kecil, 1 cm aja, terus bentuk tubuhnya itu memanjang, abdomennya panjang, terus diri dari ekor yang seperti kipas. Dan kepentingan medisnya dari IH dari Pragonimus westermani. Lalu ada Brachyuraus sp. Untuk morfologinya, tubuhnya pipih, dan dia itu melebar ke samping, kakinya pendek dan gemuk, serta kipas ekornya yang mengecil. Untuk di sini nggak terlihat ya, untuk kipas ekornya. Lalu untuk kepentingan medisnya sama. Ini ada kelas Arachnida, ada Scorpion, ada Ordo Araneida, dan Acarina. Untuk ciri umumnya kalian baca aja. Terus ada Ordo yang pertama, Scorpion, yaitu memiliki pedipalp yang berakhir dengan cakar atau capit. Nah, ini cakar atau capitnya. Terus ini dia, tidak bersegmen, terus gak punya antena, gak punya sayap, kakinya 4 pasang, abdomennya panjang, terus pada ujung kaudal, pada yang bagian menuju ke ekornya itu terdapat alat penyengat. Ini yang berbentuk seperti kait. Dia itu mengeluarkan racun. Terus aktivitasnya pada malam hari bersembunyi di tempat yang tertutup, sifatnya viviparous. Jadi skorpion muda dibawa di atas punggung induknya. Terus untuk kepentingan medisnya, racun skorpion disebut toksalbumin. Nah, untuk gejala sistemiknya bisa menyebabkan kelumpuhan, otot yang bergetar, spasme otot atau kontraksi otot yang berlebih, bisa juga shock lalu meninggal. Untuk gejala lokalnya menyebabkan nyeri yang luar biasa. Untuk habitatnya di bawah batu atau potongan kayu, siklus hidupnya hemimetabolus.
Ini ada ordo Araneida, ini black widow spider. Cirinya, tubuh terdiri dari cephalothorax dan abdomen yang berbentuk seperti kantong. Dan dia itu gak bersegmen, tidak memiliki antena dan sayap, kakinya 4 pasang, bagian ventral tubuhnya terdapat warna merah-merah berbentuk arloji yang bagian ini. Lalu mulutnya itu memiliki 1 pasang rahang yang beracun, dan racunnya itu berasal dari kelenjar yang ada di cephalothorax-nya. Kepentingan medisnya, racunnya menyebabkan kematian, paralis, dan bersifat neurotoksik. Habitatnya di pagar dan rumah yang tidak dihuni dan tidak dibersihkan. Siklus hidupnya sama, hemimetabolus. Ini ada ordo Acarina. Mungkin bisa dilanjutkan, Putri. Izin melanjutkan dari Erina tadi. Sebelumnya aku izin Afkem terlebih dahulu ya, Dek. Coba yang slide sebelumnya minta tolong. Oke, di sini aku akan menjelaskan dari Ordo Acarina. Next. Jadi Ordo Acarina ini dia itu memiliki 2 famili. Namanya famili Argacidae yaitu Softic dan famili Ixodidae yaitu Hardtic. Nah, untuk Softic sendiri dia itu memiliki bentuk oval tanpa perisai dan memiliki kapitulum yang tidak terlihat dari dorsal. Contohnya yaitu Ornithodorus maubata. Kemudian untuk Hardtic sendiri dia memiliki bagian dorsal ditutupi dengan perisai dan memiliki bagian mulut yang terlihat jelas dari dorsal. Contohnya itu Rhipicephalus sanguineus. Next. Nah, di sini Ornithodorus maubata. Dia memiliki 4 pasang kaki pada cephalothorax, tidak punya antena, tidak punya sayap, dan tidak punya skutum atau perisai. Kemudian untuk kepalanya hanya terlihat dari ventral tubuh. Nah, untuk kepentingan medisnya, gigitannya menimbulkan rasa sangat nyeri, faktor Treponema dutani, kemudian penyebab tick-borne relapsing fever. Untuk habitatnya yaitu celah dinding atau di bawah permukaan lantai tanah. Kemudian untuk siklus hidupnya hemimetabolous. Next. Ini Rhipicephalus sanguineus, dia memiliki 4 pasang kaki pada cephalothorax, tidak punya antena, tidak punya sayap, dan punya skutum atau perisai. Jadi perisai itu yang melindungi seluruh punggung dari Rhipicephalus sanguineus. Tapi ini nggak terlihat karena ini view-nya dari dorsal tubuh. Nah, untuk kepalanya dapat terlihat jelas dari dorsal tubuh. Kemudian untuk kepentingan medisnya dia gigitannya menimbulkan iritasi dan infeksi sekunder. Kemudian faktor penyakit Rocky Mountain Spotted Fever. Habitatnya yaitu di rambut anjing. Kemudian untuk siklus hidupnya yaitu hemimetabolous. Next. Sarcoptes scabiei. Nah, Sarcoptes scabiei ini dia memiliki 4 pasang kaki bersegmen pendek, tidak punya antena dan tidak punya sayap. Badannya berupa kapitulum anterodorsal. Jadi kapitulum ini gunanya untuk menggali atau menembus lapisan kulit. Kapitulum ini dia berada di gambar yang pertama itu kan ada 5 tonjolan. Nah, kapitulum itu ada yang di tengah. Ada di tengahnya. Nah, itu yang ditunjuk. Itu yang di tengah itu loh, yang kan itu kan ada 5 tonjolan, itu yang di tengah kapitulumnya. Kemudian badannya membulat, kemudian kepentingan medisnya itu penyebab penyakit skabies, menimbulkan gatal-gatal. Habitatnya di sela-sela jari, lipatan paha, dan aksila. Untuk siklus hidupnya yaitu hemimetabolous. Next. Ordo Anoplora. Next. Jadi untuk Ordo Anoplora ini dia ada Pedunculus humanus. Dia memiliki 3 pasang kaki, 1 pasang antena, tidak punya sayap, mulut saking mouth, kemudian badannya pipih dorsoventral, kepalanya berbentuk segitiga. Kemudian segmen thoraxnya menyatu, abdomennya bersegmen. Untuk tipe kakinya grasping dengan ujungnya memiliki cakar atau claw. Kemudian untuk kepentingan medisnya yaitu gigitannya menimbulkan pruritus dan alergi.
kemudian menyebabkan loss-borne disease, dan menyebabkan epidemic tifus. Nah, untuk habitatnya yaitu di rambut kepala. Untuk siklus hidupnya yaitu hemimetabolous. Next. Pterus pubis. Jadi Pterus pubis ini dia memiliki 3 pasang kaki, 1 pasang antena, dan tidak punya sayap. Nah, dia untuk badannya sendiri membulat, pipih dorsoventral. Otot toraks tidak jelas. Kemudian untuk tipe kaki, gasping dengan cakar besar, yaitu crab leech. Kemudian untuk tipe mulut, biting and sucking. Kemudian untuk kepentingan medisnya, gigitannya menimbulkan pruritus dan eritema. Kemudian gigitannya juga menyebarkan tifus. Untuk habitatnya yaitu di rambut pubis. Siklus hidupnya yaitu di hemimetabolous. Next. Nah, ini telur dari Pedunculus humanus dan Pterus pubis. Nah, dia memiliki bentuk oval dan lonjong, kemudian memiliki operculum, dan memiliki perekat pada rambut. Next. Ordo Siponoptera. Next. Nah, untuk Ordo Siponoptera ini dia memiliki ciri-ciri umum, yaitu dia memiliki 3 pasang kaki, 1 pasang antena, dan tidak punya sayap. Untuk tubuhnya kecil, pipih lateral-lateral. Untuk siklus hidupnya yaitu holometabolous metamorfosis. Untuk tipe mulut, biting mouth part, kemudian dia memiliki abdomen 10 segmen. Next. Nah, ini adalah Pulex irritan, di mana dia mempunyai ciri-ciri khusus, tidak punya kom. Jadi kom itu kayak seperti rambut gitu loh. Jadi dia tuh nggak punya kom dan kepalanya membulat. Yang sudah aku lingkarin ini. Kemudian untuk kepentingan medisnya, IH-nya itu dari Dipylidium caninum. Vektor penyakit pes dan endemik tifus. Untuk gigitannya mengganggu. Habitatnya di tikus, burung, dan anjing. Next. Nah, ini tunga penetran sama dia tidak punya kom atau rambut, semacam rambut. Nah, bedanya itu kepalanya berbentuk segitiga. Yang sudah aku lingkarin ini semacam kayak lancip gitu. Nah, itu bentuknya segitiga. Kemudian kepentingan medisnya yaitu vektor penyakit pes, kemudian vektor dari penyakit endemik tifus, dan gigitannya mengganggu. Untuk habitatnya tikus, burung, dan anjing. Next. Ini Xenopsila keopis. Jadi Xenopsila keopis ini dia juga sama, dia tidak punya kom atau semacam rambut, dan tapi dia itu memiliki ciri khusus yaitu merah rod. Merah rod itu yang aku lingkarin ini kan dia ada garis gitu kan. Nah, itu adalah merah rodnya. Garisnya itu adalah merah rodnya. Nah, kemudian kepentingan medisnya IH dari Hymenolapis dimunata, kemudian vektor penyakit pes, vektor dari penyakit endemik tifus. Kemudian gigitannya mengganggu. Habitatnya di tikus, burung, dan anjing. Next. Nah, ini ada Ctenocephalides felis. Nah, dia itu memiliki ciri-ciri khusus. Dia punya kom. Jadi untuk pronatal komnya ini dia itu kayak rambutnya. Kalau genal kom ini semacam kayak kumis atau jenggotnya gitu. Nah, dia memiliki kepala meruncing, agak sedikit lancip. Kemudian untuk kepentingan medisnya, IH-nya dari Dipylidium caninum, kemudian vektor penyakit pes, vektor dari penyakit endemik tifus. Untuk gigitannya mengganggu, habitatnya rambut kucing. Nah, biasanya ini keluar ya untuk habitatnya, jadi tolong diperhatikan. Kemudian next. Ini Ctenocephalides canis, di mana dia untuk morfologinya dia punya 2 kom, yaitu pronatal kom sama genal kom. Pronatal kom yang rambutnya, genal kom yang jenggotnya. Nah, dia kepalanya membulat. Untuk kepentingan medisnya itu, IH-nya dari Dipylidium caninum. Untuk vektor penyakit pes dan vektor dari penyakit endemik tifus. Gigitannya mengganggu dan habitatnya di rambut anjing. Next. Nah, ini adalah Leptopsila segnis. Dia juga memiliki 2 kom, yaitu pronatal kom dan genal kom, tapi kepalanya itu sangat khas, jadi sangat bisa dibedakan dari yang sebelum-sebelumnya.
Nah, untuk kepentingan medisnya yaitu faktor dari penyakit endemik tifus, kemudian gigitannya mengganggu. Habitatnya yaitu tikus, burung, dan anjing. Next. Ini Nasopsilus fasciatus. Dia itu hanya mempunyai pronatal comb atau dia punya rambut aja, nggak punya jenggot. Kemudian untuk kepentingan medisnya, IH-nya itu dari Hymenopus dimutata, kemudian faktor penyakit pes, faktor dari penyakit endemik tifus. Untuk gigitannya mengganggu, habitatnya tikus, burung, dan anjing. Mungkin sekian dari aku, bisa dilanjut oleh asdos lainnya. Terima kasih. Oke, next. Jadi untuk selanjutnya ini ada Orodiptera. Nah, jadi Diptera ini merupakan bagian besar dari subordo Insecta, yang dimana dia memiliki beberapa kelas seperti misalnya Nematosera, Brachycera, juga Cyclorapha. Dan Nematosera sama Brachycera ini punya beberapa anaknya lagi, ada Sulicidae, Simulidae, dan lain-lain, juga ada Tabanus sama Chrysops. Next. Nah, ini contoh-contohnya biar gampang ngapalinnya. Ini ada dia sebuah Nematosera, dia tuh ada Aedes Anopheles, terus juga ada Brachycera, dia contohnya Tabanus, dia punya ciri-ciri beating mouth. Juga ada Cyclorapha, dia ciri-cirinya ada sponging mouth. Next. Yang pertama kita bahas dulu sebuah Nematosera. Next. Jadi ini ada famili Simulium sp. Dia tuh punya ciri fisik 3 pasang kaki, 1 pasang antena, 1 pasang sat transparan. Terus warnanya kuning atau oranye cerah, sama yang paling gampang dilihat antena pendek seperti tanduk kerbau. Terus toraknya membungkuk. Terus ciri lainnya ada piercing dan saking mulutnya. Terus ini kepentingan medisnya ada IH dari Onchocerca volvulus sama faktor penyakit tularemia. Sama gigitannya bikin bengkak sama nyeri. Habitatnya dia di aliran air dan batu, sama siklus hidupnya holometabolus. Terus dia kemampuannya dia biasa bisa terbang sekitar 200 sampai 450 km. Terus juga bergelombol dalam jumlah besar di akhir musim semi. Sama kegiatan menggigitnya dia sore sampai menjelang pagi hari. Next. Selanjutnya ada Glyphoides sp. Dia ciri fisiknya kurang lebih seperti tadi, 3 pasang kaki, 1 pasang antena, 1 pasang sayap. Cuman bedanya dia antena panjang, piliformis, sama ada borsa coklat pada sayap. Orangnya juga sama kayak tadi, membungkuk, yang mulutnya piercing saking, dan matanya dipoptik, holoptik. Terus habis itu dia kepentingan medisnya dia IH dari Macet Lauzardi, sama faktor penyakit di petalonemiasis. Sama kayak tadi, gigitannya bikin bengkak dan nyeri. Dia tempatnya di kolam, tepi sungai, sama lubang pohon. Dan dia siklus hidupnya belum metabolus. Next. Selanjutnya ini ada Plebotomus sp. Dia punya 3 pasang kaki, 1 pasang antena, sama pasang sayap kayak tadi. Cuman dia seluruh tubuhnya diliputi rambut. Jadi teman-teman kalau teliti itu ada warna kecil yang mengelilingi tubuhnya, dan bentuk sayapnya seperti lancet. Terus habis itu sayapnya, terus habis itu kepentingan medisnya dia IH dari Leishmania, gigitannya bikin harara atau reaksi kulit yang hebat, dan vektor penyakit Shenley fever dan Oroya fever. Terus tinggalnya di tanah lembab dan gelap. Siklusnya dia holometabolus, sama jarak terbangnya nggak jauh-jauh, 150 sampai 200 yard. Next.
Jadi ini rangkuman perbedaannya sama tadi. Jadi ciri khas yang bisa bedain banget ini ada dari antenanya. Jadi kalau simulium itu antenanya pendek banget, Culicoides dia yang paling panjang, terus Plebotomus nggak terlalu panjang antenanya. Dan dia di Plebotomus ini ada ciri spesialnya, dia terdapat venasi sayap sejajar sama tubuhnya diliputi rambut. Next. Jadi selanjutnya ini family Suliciadae, dia nyamuk-nyamukan. Next. Jadi ini ada stadium telur. Yang pertama itu ada Anopheles. Dia bentuk telurnya seperti kanu atau kapal. Itu jadi kalau teman-teman perhatikan, bentuknya kan mirip sama kapal itu kan, sama perahu yang tak gambar di sini. Terus dia terapung di atas permukaan air. Terus habis itu dia nyamuk Aedes. Telurnya dia bentuknya seperti cerutu. Jadi kalau teman-teman bandingkan sama Anopheles tadi, dia tuh kalau Anopheles dia bentuknya kayak setengah lonjong, kalau Aedes ini bentuknya lonjong sempurna gitu gitu. Terus dia terpisah-pisah ke satu atau agak sedikit berjarak. Terus dia culex, dia bentuknya seperti cerutu dan dia membentuk seperti rakit, jadi kayak eh, sejajar gitu. Terus habis itu ujungnya terdapat struktur seperti topi. Kalau di sini ini kecil banget, jadi perlu teliti banget buat ngeliatnya. Terus ada Mansonia. Nah, kayak gitu kira-kira. Dia Mansonia ini bentuknya spindle atau barrel shape, ini penting banget barrel shape-nya sama bergerombol. Habis itu kalau teman-teman perhatikan ini bentuknya nggak serapi culex, jadi dia agak sedikit nggak sejajar sama dia. Yang penting juga tempatnya di bawah daun tanaman air. Jadi kalau yang lain dia habitatnya di air biasa, kalau yang Mansonia ini dia di bawah daun tanaman air. Next. Dia terus dia ada stadium larva. Stadium larva dia ada Anopheles, kayak tadi Anopheles Aedes Culex Mansonia, cuman bedanya dia yang membedakan banget dia di Anopheles itu punya pelmet hair, jadi ada rambut-rambut. Kalau memperhatikan ada bulu-bulu di setiap segmennya. Terus habis itu dia tubuhnya sejajar dengan air, sama dia nggak punya sifon. Sifon tuh kalau teman perhatikan tuh kayak culah burung, apa ya, paruh burung itu jadi di depan mulut, jadi kayak alat bantu hisapnya. Kalau Aedes dia sifonnya atau paruhnya dia pendek dan gemuk juga. Sama dia punya ventral hair tuft dan nggak punya pelmet hair kayak Anopheles tadi, jadi nggak ada bulu-bulunya. Terus Culex dia sifonnya atau paruhnya dia panjang sama langsing. Terus dia sama-sama nggak punya pelmet hair kayak Anopheles tadi. Oh iya, sama kalau Aedes sama Culex ini dia membentuk sudut dengan air. Kalau Anopheles kan nanti kan sejajar, kalau ini ada sudutnya. Terus Mansonia dia sifonnya panjang sama runcing. Jadi kan kalau diculek ini, culek tadi dulu dia memanjang, kalau sifonia ini dia meruncing gitu intinya. Terus habis itu dia juga menancap pada akar atau batang tanaman air. Nah, sama dia juga nggak punya pelmet hair. Next, selanjutnya dia ada stadium dewasa jantan. Jadi yang beda banget ini Anopheles aja, yang lainnya kurang lebih mirip-mirip. Jadi dia antenanya berambut tebal atau namanya plumos. Terus dia palpusnya setinggi proboscis dan ujungnya bentuk club shape. Jadi apa, proboscis itu kayak eh apa ya, mulut bantu gitulah. Terus ujungnya ada club shape sama matanya bertemu di tengah. Habis itu kalau yang selain Anopheles dia
Antaranya juga berambut lebat, lumos, tapi cuman dia palpusnya setinggi proboscis juga, sama ujungnya nggak menebal. Kan kalau tadi kan Anopheles ujungnya menebal. Next. Habis itu juga dewasa betinanya dia kurang lebih sama kayak yang tadi, dia Anophelesnya beda sendiri, yang lainnya mirip-mirip. Kalau Anopheles dia antaranya berambut jarang atau pilos, terus dia palpusnya setinggi proboscis dan saling berdekatan, sama matanya dikoptik. Kalau yang lain dia ya gitulah. Ini juga bisa dijadikan pembedaan antara cowok sama cewek. Cewek, kalau yang cowok ada dia rambutnya lebat atau pelumus, kalau yang cewek dia rambutnya jarang atau pilos. Next, ini ada tempat tinggal sama infeksinya. Jadi disclaimer kalau yang menginfeksi ini yang cewek. Jadi dia dari Anopheles dulu dia tempat tinggalnya dia di segala jenis air kecuali yang alirannya deras sama yang konsentrasi tinggi. Terus habis itu dia kepentingan medisnya dia eh, DH, definitive host dari Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, sama semua penyakit-penyakit malaria, Plasmodioman. Terus dia juga IH dari Wucheria bronchofti sama Brugia malai atau kaki gajah. Terus dia bikin nyebarin penyakit demam kuning, yellow fever, atau encephalitis sama filariasis yang gajah tadi. Terus terus Aedes dia tempat tinggalnya di segala jenis air jernih yang menggenang. Terus dia nyebarin penyakit DBT, demam berdarah dengue, sama chikungunya. Terus dia IH dari Wucheria bronchofti sama Brugia malai juga penyebab kaki gajah. Terus dia juga nyebarin yellow fever, demam kuning, encephalitis sama filariasis. Next. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada nyamuk culex. Nyamuk culex ini tempat tinggalnya di segala jenis air, mulai dari sumur, selokan, air payau, air rawa. Terus dia bikin penyakitnya, dia IH dari Wucheria bronchofti sama penyebab penyakit yellow fever sama encephalitis. Ada Mansonia juga, dia Mansonia tempat tinggalnya di akar atau daun tumbuhan air kayak tadi. Terus dia kepentingannya IH dari Brugia malai, penyebab dari kaki gajah. Sama dia penyebab penyakit demam kuning juga sama encephalitis. Next. Jadi selanjutnya ada subordo Brachycera. Next. Dia anggotanya cuma satu doang, ada Tabanus sp. Jadi dia Tabanus sp lalat, dia 3 pasang kaki, 1 pasang antena, 1 pasang sayap. Kepala bentuknya semi lunar, ini dinotis ya. Terus kakinya dia panjang, tubuhnya diliputi rambut, sama warna matanya ungu hijau. Terus dia IH dari loa-loa. Sama vektornya, dia vektor mekanik dari penyakit surah sama antraks. Habitatnya dia di itu lumpur, air tanaman. Terus siklus hidupnya dia holometabolus. Next, dia ada subordo Cyclorapha. Ini lumayan banyak. Ada Tabanus sp. Jadi Tabanus sp dia 3 pasang kaki, 1 pasang antena, 1 pasang sayap. Terus dia mesenotum dengan 3 garis hitam punggungnya. Terus bagian dorsalnya seperti papan catur. Jadi kalau teman perhatikan dia ada hitam putih itu kayak papan catur. Semua warnanya keabu-abuan. Terus dia vektor mekanik penyakit disentri, vektor penyakit amebiasis sama larvanya bikin miasis. Dia habitatnya di daging busuk sama bangkai. Siklus hidupnya dia holometabolus. Next. Ini juga ada gambar lain dari Tabanus, jadi teman-teman apalin aja gambarnya. Siapa tahu keluar di ujian. Next. Selanjutnya ini ada Musca domestica. Jadi Musca domestica dia ciri fisiknya ada 3 pasang kaki, 1 pasang antena, 1 pasang sayap. Untuk toraknya dia punya 4 garis longitudinal hitam. Sama abdomen warna abu dengan bercak oranye muda dan
Yang penting juga dinotis ini wing vein keempat mendekati wing vein ketiga. Terus dia faktor berbagai macam penyakit sama larvanya menyebabkan miasis. Terus dia menduga waktu kematian. Jadi kalau ada larvanya dari lalat ini dia bisa dibilang udah umurnya nggak lama lagi. Terus dia membantu proses pembusukan sama makan jaringan nekrosis buat larvanya. Terus dia habitatnya di sekitar rumah, tempat sampah sama luka. Jadi seperti namanya domestik, berarti hewan rumahan. Berarti dia ada di sekitar rumah. Terus dia siklus hidupnya holometabolis. Lanjut. Selanjutnya ini ada gambar lain dari Musca domestica yang mungkin bisa jadi keluar di ujian. Next. Dia ada Lucilia sp. Di Lucilia ini dia 3 pasang kaki, sepasang antena, sepasang sayap kayak tadi. Matanya merah. Ini bedanya, mukanya putih sama badan hijau keperakan. Dia kan kelihatan hijau badannya. Terus komanya tidak berambut, sama terdapat rambut kasar atau bristle. Terus habis itu dia juga penyebab berbagai macam penyakit sama larvanya bikin miasis, membantu proses pembusukan sama makan jaringan nekrosis kayak tadi. Next. Terus itu dia ada chrysomia. Untuk chrysomia dia eh, punya 3 pasang kaki, 1 pasang antena, 1 pasang sayap. Matanya merah, mukanya kuning, badan hijau, sekolah berambut. Dorsal distal pada toraksnya dikit. Habis itu kayak tadi dia berbagai macam penyakit, larvanya bikin miasis. Ini juga menduga waktu kematian sama bikin pembusukan. Ya habitatnya di mayat bangkai sama siklusnya homometabolus. Jadi kalau teman-teman perbandingan sama Lucilia, tadi kan kalau di Lucilia kan dia rambutnya kalau digambar kelihatan dari rambut. Tapi ternyata dia ciri fisiknya sekuamang tidak berambut. Habis itu ya itu jadi jangan kegocek sama gambarnya, oke? Sama ingat-ingat aja teman-teman kalau Lucilia ini Lucy nama-nama Eropa berarti mukanya muka kulit putih. Next, Trisomia dia digambar setelah sudah ada rambutnya tapi ternyata di alasannya dia sekomanya berambut jadi juga hati-hati jangan ngegocek ini. Terus dia Trisomia dia mukanya kekuningan atau teman-teman ingat ini lalat yang jaundice. Next. Jadi ini bisa jadi bantu buat bedain antara cowok sama cewek. Jadi kalau cowok dia matanya holotik, berarti dia nyatu di tengah, bertemu. Jadi matanya nggak ada sekatnya. Terus kalau cewek dia matanya dikoptik atau di tengahnya dia ada batasannya. Jadi inget-inget aja dikoptik berarti dipisah, berarti buat cewek. Lalu selanjutnya mungkin bisa eh, dilanjutkan sama kakak Astus lainnya. Di next lagi, tolong. Lagi. Suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Mbak. Maaf ya kalau agak berisik. Jadi aku izin lanjutin. Selanjutnya ada Orthoptera. Next, Kak. Jadi di sini ada Periplaneta americana. Jadi alasannya itu dia punya 3 pasang kaki, 1 pasang antena panjang atau filiformis, 2 pasang sayap, terus badannya oval, warna pronotumnya kekuningan. Terus di bagian depan toraks pada serangganya itu kuning. Nah, sayap depannya itu keras atau tekmina. Sayap belakangnya itu tipis atau membranosa. Tipe mulutnya itu mengunyah atau ciwing. Terus setiap kaki dilengkapi dengan duri-duri. Kepentingan medisnya sendiri dia adalah intermediate host dari Heminolepis diminuta. Terus dia vektor mekanik amebiasis sama lambliasis sama
Ascariasis. Untuk habitatnya di tempat sampah, di kamar mandi, siklus hidupnya Hemimetabolus. Next, Kak. Selanjutnya ada ordo Hemiptera. Yang pertama ada Triatoma sp. Dia punya 3 pasang kaki, 1 pasang antena, 2 pasang sayap, matanya menonjol, badannya pipih dorsoventral, pronotum segitiga dan polos, sayapnya tidak menutupi semua tubuh. Warnanya coklat tua dan hitam. Terus kepentingan medisnya intermediate host dari Trypanosoma cruzi. Terus vektor penyakit Chagas, gigitannya tidak menimbulkan sakit tapi bengkak. Habitatnya di celah dinding atau di lantai, siklus hidupnya Hemimetabolus. Next, Kak. Terus ada Panstrongylus megistus. Dia punya 3 pasang kaki, 1 pasang antena, 2 pasang sayap, matanya menonjol, badannya pipih dorsoventral, pronotumnya segitiga, garis pendek longitudinal, warna coklat atau kuning. Sayap istirahatnya itu menutupi semua tubuh. Warnanya coklat tua dan hitam, probocis, tipe piercing dan sucking. Kepentingan medisnya IH dari Trypanosoma cruzi, vektor penyakit Chagas, gigitannya tidak menimbulkan sakit tapi bengkak. Habitatnya di celah dinding atau lantai, siklus hidupnya Hemimetabolus. Selanjutnya ada Rotnius prolixus. Dia punya 3 pasang kaki, 1 pasang antena, 2 pasang sayap, matanya menonjol, badannya pipih dorsoventral, pronotum segitiga, garis panjang longitudinal warna coklat atau kuning. Terus sayap istirahatnya itu menutupi seluruh tubuh. Warnanya coklat atau hitam, probosisnya tipe piercing dan sucking. IH dari Trypanosoma cruzi, vektor penyakit Chagas juga, terus gigitannya itu enggak menimbulkan sakit tapi menimbulkan bengkak. Habitatnya di celah dinding atau lantai, siklus hidupnya Hemimetabolus. Next, Kak. Terus ada Cimek reticularis. Dia punya 3 pasang kaki, 1 pasang antena, nggak punya sayap, badannya pipih dorsoventral, warnanya kuning atau coklat muda. Ujung posterior jantannya runcing. Terus kalau dia punya pelebaran mirip sayap atau yang disebut hemiletera. Terus segmen toraknya itu 1 atau lebih, terus segmen toraknya 2 dan 3. Kepentingan medisnya, gigitannya menimbulkan urtikaria, terus menimbulkan pruritus. Dia dipakai pada senodiagnosis penyakit Chagas. Untuk habitatnya di kasur, siklus hidupnya Hemimetabolus. Next, Kak. Terus ada ordo Lepidoptera. Di sini ada butterfly. Dia tubuhnya terdiri dari kepala, toraks, abdomen. Jadi dia punya 3 segmen. 1 pasang antena yang ujungnya sedikit membulat atau antennal club. Terus dia probocis untuk menghisap. Dia punya 3 pasang kaki, punya 2 pasang sayap bersisik halus, terus punya 1 pasang sayapnya mesotoraks, 1 pasang sayapnya lagi metatoraks. Dia punya 10 segmen. Next, Kak. Untuk kepentingan medisnya, dia IH dari Heminolepis diminuta dan membantu proses penyerbukan. Pada saat stadium larva dapat menimbulkan gatal-gatal. Terus juga dapat digunakan pada stadium larva, dia juga dapat digunakan sebagai bahan tekstil. Pada saat stadium larva, dia dapat hama tumbuhan. Sayapnya dapat menimbulkan gatal-gatal, habitatnya di taman bunga, perkebunan hutan, atau tempat yang berbunga. Siklus dewasanya holometabolus, metamorfos. Jadi ada telur, larva, pupa, dewasa. Next, Kak. Terus ada kelas Silopoda. Yang pertama ada Centipedes, jadi kakinya itu lebih dari 3 pasang. Dia punya 1 pasang antena dan tidak punya sayap. Setiap segmen tubuh keluar 1 pasang kaki.
Dia bentuknya pipih dorsoventral, tubuhnya beruas-ruas. Kepentingan mohon maaf guys, aku lanjutin. Jadi kepentingan medisnya, dia gigitannya menimbulkan nyeri dan eritema dan menyebabkan pendarahan dan juga nekrosis. Habitatnya di bawah batu dan kayu, siklus hidupnya hemimetabolus. Mohon maaf ya, agak berisik. Let's go. Terus ada kelas Diplopoda. Sini ada Millipedes, alasannya dia punya lebih dari 3 pasang kaki. Punya 1 pasang antena dan nggak punya sayap. Dia pipih dorsoventral, tubuhnya beruas-ruas, setiap segmen tubuh keluar 2 pasang kaki. Kepentingan medisnya, IH dari Heminolepis diminuta, habitatnya di tanah, dapur, kamar mandi. Siklus hidupnya hemimetabolus. Nah, ini perbandingannya antara Centipedes sama Millipedes. Kalau Centipedes itu kakinya itu jaraknya setiap 1 cm, guys. Nah, kalau Millipedes itu jarak antar kakinya itu per mili. Next, Kak. Kayak udah selesai. Aku izin ingatin juga ya guys. Jadi biasanya soalnya itu Prof itu bikin soal ngecohnya itu di pilihan gandanya. Jadi kalian kalau jawab itu diperhatiin yang bener gitu loh. Teliti merhatiin pilihannya. Soalnya biasanya di awal-awal, misalnya kalian jawab B nih, di awal-awal benar kakinya 3 pasang, punya antena sepasang, tapi ternyata terakhirnya diubah gitu. Jadi kayak jangan keburu-buru ngejawabnya, diperhatiin lagi. Oke, Kak, jadi kira-kira segitu apa ada yang mau ditanyain terkait materi Pak ini atau mungkin UPK-nya? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang nanya. Jadi mungkin bisa kita akhiri dulu ya. Biar nggak lama-lama. Jadi akhir doa dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian bisa dapat A semua, nggak ada yang hemat. Amin. Ya wes, silahkan